Lenteng Channel. Greta Thunberg, gadis belia melawan perubahan iklim. Belajar perubahan iklim ketika berusia 8 tahun. Jadi simbol perlawanan. Pemirsa Lenteng Channel, dunia semakin tua. Dalam jangka panjang, perubahan iklim tak bisa dihindari. Suhu dan pola cuaca terus bergeser dari waktu ke waktu. Beberapa waktu belakangan ini, kita merasakan cuaca yang dingin. Sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia menjadi penyebab utama perubahan iklim. Perubahan ini akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Emisi gas rumah kaca pun menyelimuti bumi. Pembukaan lahan dan hutan serta tempat pembuangan sampah jadi sumber utama emisi metana. Energi, industri, transportasi, bangunan, pertanian, dan tata guna lahan juga menjadi penghasil emisi utama. Lalu, apa upaya kita untuk menghadapi perubahan iklim yang nyaris tak terbendung ini? Bagaimana menghadapi tembok besar yang menghadang? Setiap kita bisa mengambil peran untuk mengubah dunia. Akses informasi dan teknologi bisa membantu kita mewujudkannya. Lenteng Channel kali ini menampilkan tokoh muda bernama Greta Thunberg yang bisa memotivasi kita untuk mengambil peran dalam perubahan iklim. Greta Thunberg adalah aktivis lingkungan asal Swedia. Suaranya lantang dalam melawan perubahan iklim. Greta menjadi simbol perlawanan mengenai perubahan iklim yang mengancam masa depan dunia. Dalam pidatonya di Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Desember 2018 di Katowice, Polandia, Greta menegaskan bahwa kita berada di ambang kepunahan massal, tetapi semua yang Anda bicarakan adalah uang dan dongeng ekonomi keajaiban abadi. Greta Thunberg memulai gerakannya dengan tajuk Fridays for Future. Saban Jumat, dia mengajak mogok sekolah dan menuntut tindakan nyata para pemimpin dunia mengatasi krisis iklim. Pengaruhnya luar biasa. Pemogokan berlangsung di berbagai negara, seperti Belgia, Kanada, Amerika, Inggris, Finlandia, Denmark, Prancis, dan Belanda. Greta tak cuma berpidato di konferensi internasional, tapi juga turun ke jalan dalam aksi-aksi protesnya. Ia menjadi ikon perlawanan terhadap krisis lingkungan. Sejak berusia 15 tahun, dia berdemo sendirian di depan gedung parlemen Swedia. Termasuk saat konferensi perubahan iklim COP25 di Madrid, Spanyol, di mana hampir 200 negara berpartisipasi. Greta Thunberg bukan hanya aktivis cilik. Usianya yang masih belia tak membuatnya tampak main-main dengan aktivitasnya. Experience the highest ever recorded average temperatures for every corresponding month. And the same machinery that's driving the climate crisis and environmental destruction. Seolah ingin menunjukkan kesungguhannya, antara tahun 2019 dan 2020, Greta mengambil cuti 1 tahun dari sekolahnya. Dia benar-benar berkonsentrasi pada aktivitas kampanyenya. Bahkan, dia menolak bepergian dengan menggunakan pesawat. Tak sia-sia, demo yang dilakukannya setiap minggu menarik perhatian media. Dalam kurun setahun, jutaan pelajar di berbagai negara setiap Jumat mengacungkan poster. Konsekuensi yang harus diterimanya
adalah risiko ditangkap beberapa kali dan didenda oleh pengadilan Swedia. Tak sedikit cemooh dialamatkan kepadanya lantaran usia yang masih terlalu muda harus berhadapan dengan tembok kekuasaan. Lihat saja bagaimana Greta berhadapan dengan tokoh media kontroversial Andrew Tate yang akan mengirimkan emisi besar-besaran melalui 33 mobil miliknya sebagai bentuk ketidaksetujuannya. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengejek ketika Greta memenangkan penghargaan majalah Time. Trump mengatakan bahwa Greta harus mengatasi masalah manajemen kemarahannya. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan Greta sebagai remaja yang baik hati, tetapi kurang mendapat informasi. Greta tak lantas menyerah meskipun orang-orang besar menghadangnya. Kegigihannya kemudian menjadinya sebagai salah seorang kandidat termuda penerima penghargaan perdamaian Nobel Peace Prize. Majalah Time menganugerahinya sebagai salah seorang paling berpengaruh di dunia. Organisasi hak asasi manusia, Amnesty International memberi penghargaan Ambassador of Conscience 2019. Tak sekedar di bibir, Greta menunaikan janjinya tak naik pesawat. Dia memilih jalur laut ketika harus memenuhi undangan di 2 konferensi perubahan iklim di Amerika. Ia melaut sepanjang 2 minggu dari Inggris ke Amerika. Dalam wawancaranya dengan majalah musik Rolling Stones, ia menyebut aktivis HAM asal Amerika Serikat bernama Rosa Parks yang menginspirasinya. Greta juga mengatakan dirinya tidak pesimis atau optimis tentang krisis iklim. Saya selalu bilang saya seorang realis. Sangat mungkin bagi kita untuk menghindari konsekuensi terburuk dari krisis ini. Tapi ini tidak akan terjadi kalau kita terus-menerus seperti ini, katanya. Greta lahir di ibu kota Swedia, Stockholm pada tahun 2003. Ibunya, Malena Erman, seorang penyanyi opera, dan ayahnya, Svante Thunberg, seorang aktor. Greta pertama kali belajar tentang perubahan iklim ketika berusia 8 tahun. Di usianya yang masih muda, Greta Thunberg telah membuktikan bahwa siapapun tanpa memandang usia mempunyai peran dalam melawan perubahan iklim. Keberaniannya berbicara telah membuka mata banyak orang tentang pentingnya tindakan segera melindungi bumi kita. Usianya kini baru menginjak 21 tahun. Di tengah para remaja yang tengah asik dengan media sosial, Greta jenius dengan idenya mengatasi masalah perubahan iklim. Pemirsa Lenteng Channel, Greta telah menginspirasi dunia. Semoga menginspirasi kita juga untuk kemaslahatan dunia. Simak terus Lenteng Channel yang membuka cakrawala pengetahuan Anda dari berbagai belahan dunia. Terima kasih telah menonton Lenteng Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.